itu iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Kandi Nurul Aini, Hadirah. Hurin Ilhia Aromah, Izin, Bu, sakit. oh ya. Tutut Sri Wahyu Setiani. Hadirah. Ya. Pada pertemuan kita pada hari ini, Ibu akan membahas tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sebelumnya, Ibu akan sedikit menerangkan kembali pembelajaran pada minggu lalu, yaitu tentang pengertian Al-Quran. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian Al-Quran? Saya, Bu. Ya, silakan. Al-Quran adalah kitab Allah SWT yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah jika membacanya, Bu. Ya. Ya, jadi pengertian Al-Quran menurut Syekh Muhammad Hudaribi, Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat dan disampaikan dengan secara mutawatir yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Quran sendiri mempunyai beberapa nama, yaitu Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikr, dan At-Tanzil. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ibu akan menulis, nanti kalian merangkum ya. Ya, baik. Di sini menerangkan bahwa Al-Quran bagi orang Islam adalah pedoman hidup atau sumber segala hukum yang harus diikuti dalam hidupnya. Aturan apapun dan pendapat atau fatwa ulama manapun tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran.
Dan jika ada perbedaan pendapat antara ulama antara umat Islam tersebut, pendapat para ulama harus kembali kepada Al-Quran agar umat Islam tidak saling menyalahkan. Al-Quran adalah pedoman hidup yang mampu memberikan kebahagiaan bagi umat manusia, khususnya pada umat Islam. Al-Quran memiliki peran penting dalam menuntut umat manusia. Mengawali kecintaan terhadap Al-Quran bisa dilakukan dengan memulai membacanya. Membaca Al-Quran harus secara perlahan, penuh perhatian, hati penuh dengan kerinduan, lisan yang fasih, dan lantunan yang merdu. Lalu setelah kita membaca, kita berusaha untuk memahami dan mengerti maknanya. Berikut setelah kita membaca dan memahami, kita harus berusaha mendaburi dengan cara merenungkannya. Kita bisa menjadi lebih memahami secara mendalam dan bisa menggunakan akal sehat untuk bisa mengolah ayat tersebut, sehingga kita bisa menemukan langkah untuk lebih jauh mengamalkannya. Sebagai umat Muslim, kepercayaan terhadap keautentikan Al-Quran sekaligus tak ada keraguan apapun. Tidak ada keraguan apapun yang di dalamnya merupakan sebuah kewajiban yang tak boleh kita tawar, karena kepercayaan inilah yang nantinya akan membentuk sebuah keimanan terhadap keautentikan Al-Quran. Salah satu bukti keautentikan Al-Quran adalah menantang siapapun yang meragukan kebenarannya. Perlu kita pahami bahwa ketika kita rutin membaca Al-Quran dan mempercayai kebenaran atau keautentikan Al-Quran, maka akan mendapatkan pahala yang besar. Al-Quran juga banyak memberikan keutamaan dan kebaikan jika kita gemar membacanya secara rutin. Beberapa keutamaan membaca Al-Quran yaitu: yang pertama, menenteramkan hati; yang kedua, mendatangkan kebaikan; yang ketiga, mendatangkan syafaat; yang keempat, menghafal dan pandai membacanya; yang kelima, terpelihara dari kegelapan; yang keenam atau yang terakhir, memperoleh kedudukan yang tinggi di surga. Baik, itu adalah pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang mau dipertanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Kenti. Bagaimana cara menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari? Untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan, manusia perlu menjalankan prinsip 4M. Yang pertama, manusia harus mengimani Al-Quran dan meyakini bahwa Al-Quran itu merupakan firman Allah yang sifatnya mutlak. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Yang ketiga, berusaha memahami isi Al-Quran atau kandungannya. Yang keempat, ialah mengamalkan semampu kita. Ya, baik. Kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini yaitu Al-Quran bagi orang Islam adalah pedoman hidup, sumber segala hukum yang harus diikuti dalam hidupnya. Al-Quran sebagai pedoman hidup memberikan petunjuk lengkap terhadap aturan-aturan hidup manusia yang dapat menciptakan kehidupan yang nyaman, bahagia, dan sejahtera. Aturan yang paling inti adalah kewajiban kepada setiap individu untuk menjaga keselamatan agama Allah, jiwa, akal, dan keturunan dan harta. Ya, alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Untuk pekerjaan rumah, Ibu akan memberikan tugas pada kalian yaitu carilah hubungan antara
bukti keautentikan Al-Quran dengan aspek sosial budayanya. Kemudian berdiskusilah dengan teman kalian dan pada pertemuan minggu depan presentasikan hasil diskusi kalian. Ya, mari kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.